Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah sami'tu Qatadah yuhadditsu an Anas bin Malik qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhbahu udhiyatahu biyadihi wadi'an qadamahu ala sifahiha. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik, ujar Sayyidina Anas, sungguh aku melihat Nabi menyembelih kurban dengan tangan beliau sendiri, seraya Nabi meletakkan kaki beliau di bagian leher dari kambing tersebut. Karena di dalam riwayat lain dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yudhi bikabsyaini amlahain. Di dalam riwayat dikatakan Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing kibas. Amlahaini, amlah ini sebagian ulama mengatakan adalah kambing yang berwarna putih atau berwarna putih bercampur hitam tapi tak banyak putihnya. Aqranain yang mana kambing itu bertanduk. Nah, di sini dikatakan ya Nabi meletakkan kaki itu kan seperti yang pian tahu jaka bahasa kita untuk membuat binatang itu tidak bergerak. Lalu Nabi sembelih. Di dalam riwayat lain dikatakan wa yusammi wa yukabbir. Nabi Muhammad itu seraya bertasmiyah. Bertasmiyah itu maksudnya menyebut nama Allah. Wa yukabbir dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Lalu disembelih. Yang kita ambil di sini adalah biyadih, Nabi menyembelih dengan tangan sendiri. Maka atas dasar ini kemudian ulama mengambil kesimpulan bahwa sunnah hukumnya apabila bapak ingin berkurban maka bapak menyembelih sendiri dengan tangan bapak. Kalau bisa. Kalau kita tidak bisa berkurban, tidak bisa menyembelih sendiri, ya sudah kita upah orang aja yang bisa menyembelih. Makanya berapa kolektif, berapa per orang kurban? Berapa Jiperi? 2,5. Jadi 27.
Ada yang 2,5. Kalau kita 2,5 berarti sapi harga 17,5. Nah berarti kita bisa katakan dari 17.500.000 yang terkumpul itu 17 juta anggap kita menukar sapi, lalu 500 itu untuk operasional. Ya memang seperti itu. Ya syukur-syukur kalau kita bisa kong kali kong bahasnya dengan yang berjual sapi 17 juta tapi tetap sapi harga 17,5 umpama. Nah kita beritahu orang-orang berkurban 500 itu operasional. Ya memang ini minta sembelihkan lawan orang. Seandainya kan kita pegang 500 tadi dari 17,5 juta. Seandainya memang kita harus mengupah orang, upahi. Kan orang nyembelih. Berapanya manggar misalnya seekong sapi, misalnya minta 2,5 seekong sapi. Ya sudah 2,5, sisa 2,5-nya itu menukar plastik dan segala macam yang berkaitan dengan keperluan kurban tadi. Bila kan hendak keluar duit sembelih seorang. Makanya kita katakan mun bisa ulun pribadi aja entah bisa kada bisa, cuma yang nyata ulun kada suah. Kada suah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Anu lah, sapi itu bisa mahamuk masalahnya. Bisa mahamuk kayaknya. Makanya ulun mau wanti-wanti kalau memang pian bebaya-baya anu aja baik julung kenang bisa jigin. Kita ini kisahnya hendak berkurban, jangan juga pian nang jadi kurbannya. Sapi mahamuk pian seorang kali tapi bisa itu lading tuh tajam tuh. Amun sampai pian tergugur sedikit atau apa bahaya kan jatuhnya. Maka serahkan sajalah kepada yang ahlinya. Tapi kalau memang bisa nyembelih sendiri lebih bagus. Nah, kemudian kita kaitkan dengan hadis yang lain yang juga sahih. Nabi katakan, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Ujar Nabi, nah ini nih kita kan masih ada waktu 2 kali Kamis setelah ini dengan izin Allah. Artinya 2 kali Kamis setelah ini sebelum masuk hari raya. Ya 2 kali Kamis, hari raya kan Selasa. 2 kali Kamis setelah ini, 3 kali Kamis dengan ini nah. Mudahan kita ada rezeki kalau berkurban. Entah dengan 1 sapi, entah dengan 1 kambing atau kolektif tadi. 1 bagian dari 7 bagian sapi tadi. Karena Nabi katakan, "Man kana lahu barang siapa yang memiliki kemampuan." Siapa memiliki kemampuan untuk berkurban? Adalah duit ada. Kedada yang menghalanginya dari kurban, duitnya ada, nang berjual ada. Walam yudhi tetapi inya memilih kada berkurban, padahal duit ada. Tapi nya kada mau berkurban. Fala yaqrabanna musallana, maka jar Nabi kada usah gimnya memaraki masjid kami. Coba pian, amun pian datang ke maning jauh nih nah. Sekalinya begitu hendak masuk masjid tunggu orang di luar pian kada usah sembahyang sini sana aja. Kayak apa perasaan pian? Nah kayak itulah Nabi mengatakan kepada orang-orang yang mampu berkurban untuk tidak meninggalkan kurban. Makanya kurban ini memang menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah, tetapi menurut Imam Abu Hanifah, begitu juga menurut Al-Imamul Auza'i, dan juga menurut Al-Imam Lais bin Sa'ad, hukum kurban ini wajib. Jadi kurban ini ulama beda pendapat. Memang mayoritas mengatakan bahwa sunnah, tetapi tidak sedikit juga yang mengatakan wajib. Makanya kita bila mampu jangan tinggalkan, keluar daripada khilaf. Ya. Apa ya dalilnya ulama mengatakan sunnah? Kalau Abu Hanifah kan mengatakannya wajib. Ini dalil mereka bahwasanya orang nang kada berkurban padahal mampu kada usah memaraki masjid kami. Ujar Abu Hanifah itu menunjukkan bahwa Nabi itu mancam. Nabi itu biasanya untuk perkara-perkara sunnah itu jarang mancam. Ini Nabi itu seakan membuat perbedaan
apabila perkara-perkara sunnah kita disuruh menggawi, itu biasanya Nabi kadang ancam, tapi kalau bahasa kita tuh meiming-imingi dengan ganjaran-ganjaran tertentu. Kayak misalnya nih sembahyang duha, la faqra ma'ad duha, kada bakal susah orang nang berduha. Artinya kan kita didorong nih, dimotivasi. Siapa mengerjakan puasa 6 hari bulan Syawal, makanya seperti puasa setahun. Siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka berpuasa hari Arafah itu akan diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun akan. Jadi kita tuh dimotivasi untuk perkara sunnah. Tapi bila perkara tuh wajib, biasanya diancam bila kadang gawi. Kalau yang sunnah biasanya jarang diancam. Barang siapa kada berduha, kada begitu biasanya. Barang siapa meninggalkan puasa Arafah, kada diancam gitu nah. Tapi didorong, dimotivasi. Tapi bila itu wajib biasanya diancam. Contohnya al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Ujar Nabi yang membedakan antara kita dengan orang kafir itu salat. Wa man tarakaha faqad kafar, barang siapa meninggalkan salat berarti kafir. Katakanlah. Berarti orang meninggalkan salat diancam. Kayak itu juga orang bahaji. Orang bila mampu bahaji tapi kada bahaji. Padahal mampu, duitnya ada. Inya sehat tapi kada mau bahaji. Ujar Nabi, silahkan aja kada bapak. Cuma jar Nabi pilihnya hendak mati Yahudi kah hendak mati Nasrani kah. Jadi selalu ada ancaman dalam perkara-perkara yang wajib, ujar Imam Abu Hanifah. Cuma kemudian dalil mereka itu dibantah oleh Imam Syafi'i. Dengan segala hormat kita, dengan segala ta'zim kita, cinta kita kepada Imam Abu Hanifah. Tapi cinta dan ta'zim kadang mesti harus ikut kan. Selama kita pun memiliki argumentasi. Ujar Imam Syafi'i, pertama, hanya untuk menentukan itu wajib tidak mesti ditandai dengan ancaman. Buktinya sholat berjamaah itu ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya tidak wajib. Menurut mayoritas ulama. Sekalipun ada yang berpendapat wajib. Tapi menurut mayoritas ulama sholat berjamaah hukumnya sun. Andai sholat sendiri sah lah. Andai sholat sendiri sah kada? Sah. Tapi ancamannya keras kan. Barang siapa tidak berjamaah, Nabi akan bakar rumahnya kan dulu. Nabi ancam bakar rumah orang-orang yang tidak berjamaah. Tapi pernah ada rumah terbakar? Kada pernah kan? Artinya itu saking luar biasanya fadilahnya sampai Nabi ancam orang yang meninggalkannya. Nah kayak itu juga dengan masalah kurban ini. Dalil terkuat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i sebagai dalil bahwasanya berkurban itu tidak wajib, coba pian perhatikan baik-baik dalam hadis yang sahih. Coba pian lihat betapa cerdasnya Imam Syafi'i. Sidin ini mampu mengambil simpulan hukum di dalam satu dalil yang terkadang tidak semua orang jeli memandang bahwa dalil itu mampu untuk menjadi hujah dalam satu masalah. Di dalam hadis Nabi katakan, idza dakhalal ashr, ini perhatikan baik-baiklah. Idza dakhalal ashru, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan ada di antara kamu yang ingin berkorban, garis bawahi kalimat ini. Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan ada di antara kamu yang ingin berkorban, fala yamussa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Ay fala yamassa, janganlah dia memotong bulu, rambut dan kuku yang ada di tubuhnya. Nah, ujar Imam Syafi'i, kalau kurban ini wajib, tentu Nabi akan mengatakan apabila telah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, maka janganlah kalian motong bulu dan kuku. Cukup jaga itu. Tapi kenapa ada kalimat apabila 10 hari Dzulhijjah telah masuk dan ada di antara kamu yang ingin berkurban, maka janganlah dia motong kuku dan bulu. Berarti ujar Sidin, larangan ini hanya berlaku bagi orang yang hendak berkurban. Bila kada berlaku larangan. Artinya kurban itu oleh Nabi dikembalikan kepada kehendak kita, hendak berkurban kada. Makanya ada kalimat dan ada di antara kamu yang ingin berkurban. Berarti di saat yang sama ada juga yang kada ingin.
Ini kan menunjukkan kita diberikan kemampuan, diberikan kelonggaran untuk memilih. Berkorban kalau ada. Bila berkorban jangan tatak kuku. Bila berkorban jangan tatak rambut. Bila kada berkorban silakan potong kuku, silakan potong rambut. Nah ini jadi Imam Syafi'i dalil yang menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Kalau wajib kenapa Nabi nyuruh milih? Itu satu. Yang kedua, ada riwayat bahwasanya Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar pernah tidak berkurban selama beberapa tahun. Padahal selama ini Sirin berkurban, tapi suatu waktu Sirin kada berkurban. Begitu ditanya orang, kenapa pian kada berkurban? Ujar Sirin, aku tidak berkurban supaya orang jangan mengira bahwa itu wajib. Lalu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kada berkurban. Kalau itu wajib, Sirin bakal berkurban. Paham ini kira-kira lah? Jadi kita sepakati bahwa kurban hukumnya sunnah, meskipun kita anjurkan siapapun yang mampu untuk tidak meninggalkan kurban. Dengan satu kambing kah, atau 4/7 tadi kah? Baik. Lalu kemudian ada lagi hadis. Ini ada satu masalah lah. Ya, ini diperhatikan masalahnya baik-baik. Ujar Sayyidina Ali, anna Rasulullah amarahu ayyaqsima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalal masakin. Ujar Sayyidina Ali, aku dulu pernah diperintahkan Nabi untuk mengelola dan mengurusi kurban Sirin. Lalu Nabi memerintahkan aku, jadi Sayyidina Ali, untuk membagikan semua bagian dari sapi itu ke orang miskin. Dagingnya, kulitnya, ya semuanya dari binatang itu dibagi. Nah, riwayat ini putus sampai sini. Ini sahih lah. Riwayatnya putus. Tapi di dalam riwayat lain, ini kan riwayat Imam Ibnu Majah. Di dalam riwayat lain Sayyidina Ali melanjutkan, dan aku dilarang oleh Nabi untuk memberi sedikit pun daripada binatang itu kepada tukang sembelih sebagai upah. Itu di riwayat lain. Apa artinya? Ini perhatikan. Artinya kalau ulun tadi meminta Aji Peri sembelihkan kurban, kami kada bisa sekarang Aji Peri sembelihkan kurban. Oke, Aji Peri nyembelih. Lalu terjadi kebiasaan di masyarakat bahwa kalau Aji Peri katakan menyembelih 3 sapi di sini, begitu Aji Peri hendak bulik, maka dijulunglah 3 kepala sapi tadi kepada Aji Peri. Lalu orang tanya, kenapa jadi kepalanya dijulung Aji Peri? Ujar orang, karena si nang nyembelih. Jadi ini upah menyembelihnya aja. Dan itu terjadi, menjulung kepala sebagai upah tukang sembelih tadi, karena si dinang nyembelih. Nah, ulama mengatakan seandainya itu kita berikan kepada penyembelih dengan niat bahwa itu upahnya, maka hukumnya haram. Haram. Ini sahih dan bukan ulun yang katakan, Sayyidina Ali yang katakan. Tapi pian jangan salah paham lah. Kita haram apabila menjadikan bagian kurban itu sebagai upah. Ini dengarkan baik-baik, jangan salah paham, ulun ulangi. Begini loh, ini kan kita sembelih sapi nih, cacah-cacah pian situ, ada dagingnya, ada tulangnya, ada macam-macam. Nah, lalu satu kantongan daging atau 2 kantongan atau berapapun julung lawan orang yang menyembelih. Ini nah, upah hikam menyembelih bawa. Nah, itu haram. Karena menjadikan bagian kurban apapun itu sebagai upah. Kita kada peduli anak kepalanya, anak dagingnya atau apapun, jangan dijulung sebagai upah. Tapi bedakan kasusnya, Aji Peri, ini duit. Pian menyembelih itu 3 ekong na 1 juta, sagan pian upahnya.
kita julung, maka 1 juta inilah upahnya. Lalu kita julung pulang daging 5 kilo lawan kepala sebuting. Nah Jiperi ini ampun pian nah. Tapi tidak ada ungkapan bahwa ini adalah upah. Tapi ya biasa aja seperti masyarakat yang lain dapat jatah, cuma dibanyaki sedikit, itu kan ada masalah. Karena yang dilarang itu menjadikan ini sebagai upah, udah paham lah kira-kira? Kalau sifatnya ini bukan upah, ini kurban ini kena, kemana pian menjulung itu berbeda statusnya. Jadi begini. Ulun ini bingung lah memulai dari mana, nih bingung. Cuma kita lepas saja karena hari ini ulun anggap sebenarnya mukadimahnya saja, tapi lebih detailnya insya Allah kita akan bicarakan 2 minggu akan datang dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Jadi sebenarnya kurban itu kita bagi 2. Ada kurban itu yang sifatnya nazar. Ada kurban itu yang tidak ada nazar sebenarnya. Jadi ibu berkurban, lalu ibu katakan aku bernazar kalau misalnya keponakanku misalnya ini kena penyakit COVID misalnya, di karantina, lalu bernazar bilanya sembuh sehat aku berkurban, ternyata sembuh, wajib lah berkurban? Hah? Wajib karena kita kan bayar nazar, wajib kan? Kita bernazar sudah nih, aku bila keponakanku sembuh dari COVID-nya aku berkurban. Nah ternyata sembuh, berarti kan wajib nih. Oke bayar kurban. Nah kurban yang disebabkan nazar ini itu kan hukumnya wajib, kada boleh dilanggar, kada boleh dihindari, harus dikerjakan. Nah ketika ibu berkurban dan ini adalah nazar, maka secuil pun ibu tidak boleh memakan daging itu. Paham kira-kira lah? Jadi ada pertanyaan, kami yang berkurban ini jadi bolehlah makan. Kita lihat dulu. Kalau kurban ini yang menyebabkan berkurbannya adalah nazar, maka ikut memakan itu hukumnya haram. Kada boleh kita makan, meskipun secuil. Dari milik kita itu. Amun daging orang ya kada masalah. Ini ampun kita yang kita kurbankan sapi kita itu kada boleh makan dari situ. 1. Tapi kalau kada ada pian niat nazar, ya ibaratnya kebulujuran. Kenapakah di tanggal 8 Zulhijjah atau 7 Zulhijjah tiba-tiba pian dapat rezeki? Menjualkan tanah orang payu lalu pian dapat fee-nya. Lalu sekian ratus juta. Nah pian gunakan menukar sapi untuk berkurban. Berarti kan ada nazar di sini. Cuma rezeki ada pian nukar. Nah dalam kasus ini bolehlah dimakan. Nah ini boleh. Jadi untuk menjawab pertanyaan bolehlah memakan daging kurban, kita lihat dulu. Kalau daging kurban ini wajib karena nazar, tidak boleh dimakan. Tapi kalau dia tidak karena nazar, boleh dimakan. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh, berapa yang boleh dimakan? Kita tinggalkan nazar. Nazar jangan dibahas lagi. Kadang kan kada boleh. Nah sekarang kita bahas yang boleh. Kalau boleh berapa? Maka ulama mengatakan pada dasarnya tidak ada batasan itu. Hanya ulama membagi jadi 3. Sepertiga pian ambil. Cukup tuh sepertiga tuh gini banyak. Sepertiganya pian bagikan kepada fakir miskin. Nah ini bedakan baik-baik. Sepertiga diserahkan kepada fakir miskin. Berarti sisa berapa? Sepertiga kita ambil nih. Sepertiganya julung fakir miskin sebagai sedekah. Sisa? Nah sepertiganya kemana? Sepertiganya ini mungkin saja ibu memiliki tetangga atau memiliki kerabat yang mampu. Mampu, bukan fakir miskin, mampu. Bolehlah diberikan ke sana? Boleh. Nah dari sepertiga ini. Karena ada tetangga kanan kiri kita nyumbali tapi nya mampu, ya julung aja kada masalah. Atau kerabat atau pian menyumbali di kantor. Orang di kantor itu kan rata-rata mampu aja orangnya, tapi beri kada masalah. Karena pada dasarnya kurban ini berbeda dengan zakat.
Kalau zakat peruntukannya untuk fakir miskin, tidak dengan kurban. Makanya kurban ini yang berkurban pun boleh. Pembagiannya pian yang atur. Hendak fakir miskin pian anggarkan 60%-nya, 20%-nya aku, 20%-nya orang-orang yang mampu sebagai hadiah. Kada masalah, atur aja pian. Nah, coba kita membedakannya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Apabila ini daging ulun berikan ke orang apa namanya tadi? Sedekah. Ketika ini harta ulun berikan ke orang miskin, itu status itu namanya sedekah. Paham gak? Apabila daging ini ulun berikan kepada yang mampu, ulun julung lawan yang mampu sih, berarti namanya apa nih? Ini hadiah. Apa bedanya? Ulama kita di dalam mazhab Imam Syafi'i memfatwakan dan mengatakan apabila ini daging diterima oleh orang miskin, maka orang miskin itu bebas untuk memasaknya, untuk memberiakan lawan orang, untuk memakannya, atau bahkan menjualnya. Jadi orang miskin dapat daging batu dijual, boleh lah, boleh. Tapi orang yang mampu, yang menerima itu sebagai hadiah, inya boleh makan, tetapi inya kada boleh menjual daging itu. Nah, itu perbedaan antara orang yang mampu dan yang tidak mampu ketika menerima kurban. Oke, kita kembali kepada pembahasan tadi, tidak ada batasan. Nah, jadi ini kembali ke pian. Cuma afdolnya Pak Ai, Bu Ai, afdolnya adalah pian mengambil seperlunya aja, sekedar mengambil berkah aja. Ngarannya gini berkurban kan, berkurban. Pian yang memberikan itu kepada orang lain. Nah sekarang ada kabar, ujar Haji Peri, Pak Haji, kami menyembelih sapi pian dapat 100 kilo. Sudah jar, mun keto aku minta 5 kilo aja. Nah ini yang dianjurkan ulama. 95-nya bagi aja jar. Aku minta 5 kilo. Tapi jangan juga wah aku kan enak mengambil jar. Jangan juga. Karena kita disuruh mencicipi itu. Karena ini daging, ketika kita sembelih karena Allah, itu Allah menurunkan keberkahan. Maka makanlah daging yang berkah tadi. Cuma jangan juga banyak. Artinya kita ini kan berkurban posisinya nih, ambil sedikit, jangan banyak. Ujar Haji Peri, Pak Haji, kami tadi menimbang daging sapi pian tuh, alhamdulillah jar kami dapat 100 kilo. Omun kayak itu Haji Peri jar, antar ke wadahku 80 kilo, 20-nya bagi aja. 80 kilo suruh antar, 20 kilo suruh bagi. Boleh lah seperti itu? Boleh lah? Boleh. Karena kita katakan tidak ada batasan. Jadi cuma ambil 80 kilo boleh lah, boleh. Cuma tahun muka tandai, jangan lagi dibawa orang itu. Tandai muhanya. Mengalihi panitia benar, panitia sudah nyumbalih menguliti segala macam, nyembo bulik 80 kilo. Cuma membulih boleh. Kan pertanyaannya boleh kada? Boleh. Jadi kayak apa? Ya ambil sedikit saja. Kada usah sudah ambil aja berataan, maraju pulang, jangan jauh maraju. Maraju pulang sih Din. Ambillah sedikit, cuma jangan kebanyakan. Nah lu ada yang bertakun, apa jar hukumnya bila orang minta jar sebuting paha? Iya kada apa-apa, jangankan sebuting paha, dua kada apa-apa juga. Jadi sebenarnya sekali lagi ulun ulang, tidak ada ketetapan pasti berapa yang harus diambil itu kada ada. Itu kembali ke kita. Cuma sekali lagi ulun ulang, yang disuruh itu kita mencicipi sedikit aja. Kan berkurban. Nah kalau yang berkurban aja itu disuruh untuk mengambil sedikit, apalagi nang kada berkurban. Nah, makanya panitia itu dibentuk bujur-bujur. Panitia itu dibentuk baik-baik, ditentukan siapa orangnya. Pengelolaannya harus bujur. Kalau perlu sampaikan ke panitia, karena kita bila hari raya kurban, silahkan yang anak membantu datang ke masjid, bawa aja masing-masing, bawa lading lawan batu asahan. Kada usah bawa karung tinggal aja. Akhirnya bawa karung. Ini nang ingat nang berkurban aja disuruh ambil dikitnya, nang bebaya umpat membantu deh hebat bawa karung. Jadi panitia itu karena kita bicara mekanisme sih sebenarnya. Itu mungkin di minggu terakhir
dalam proses pembagiannya itu sebisa mungkin fitnah itu dihindari, sebisa mungkin kita menutup pintu fitnah, jangan sampai apa yang kita lakukan itu menimbulkan fitnah. Ada sebagian masjid itu menggunakan cara berkupon, ada juga nang kada. Cuma fakta di lapangan kebanyakannya yang berkupon tuh ricuh, kebanyakan, tapi kan juga semuaan. Kenapa? Karena biasanya ada sebagian tempat tuh lah, ini sekedar anu aja lah, ada sebagian tempat ini kada mau tahu pokoknya berapa kita nih nyembelih, ya kita ulah aja, katakan misalnya kita buat satu plastik itu 8 on atau sampai 1 kilo misalnya. Oke, 1 kilo nih ternyata kita dapat berapa? Kita dapat misalnya 2000 bungkus. 2000 bungkus atau 1000 bungkus katakan. Nah, 1000 bungkus ini langsung dibagi merata, ke kanan 500, ke kiri 500. Jadi memang panitia tuh beuyuh lah, beuyuh. Makanya panitia kan dapat terbanyak sedikit pada orang karena memang beuyuh. Jadinya membagi karena bergerobak, berpikap. Jadi menyisir, umpama di Maninjau ini arah ke sana, bagi 500 rumah tanpa melewati satu rumah pun. Ke sana kayak itu juga. Jika ini sampai ke rumah yang 500, ternyata kada sampai ke rumah yang ke 501, orang yang ada di rumah 501 itu insya Allah paham. Kenapa jadi kada sampai? Karena memang kambingnya terbatas, dagingnya terbatas. Seandainya masih ada daging, kira-kira sini bakal dapat. Tapi karena habis, ya sudah sampai situ batasnya. Itu orang paham. Yang orang sarik itu, kenapa jadi di sini menyumbali sekitar masjid kada dapat, nang di Sungai Dama dapat. Itu yang kadang-kadang orang bisa sarik. Panitia kurban di sini, bilinya berkurban di sekitar Maninjau, pikirakan aja masyarakat sini, kada usah mikirakan orang yang disambutan nang di Sungai Mariam situ. Kenapa jar? Jauhnya antar sampai ke Harisko situ, sampai ke sambutan situ. Anu jar, menantu ketua jar. Ada urusan memikirkan menantu ipar tuh harus dipikirkan. Ini ada juga Haji Perie kadang-kadang di Adopang jadi ditinggali sebungkus 2 bungkus. Hendak mengantar ke mana? Hendak mengantar ke Kampung Baka aja. Kesian jar di Kampung Baka tuh ada janda jar. Misalnya kayak itu. Jauhnya memikirkan janda di Kampung Baka. Bila hendak memaraki janda tuh bermodal seorang, jangan pakai daging kurban. Daging kurban dipakai maraki janda. Bila hendak maraki juga tuh duit seorang, daging kurban dia pintar banget sih. Jauhnya wani menyeberangi sungai mulai Maninjau sini ke Kampung Baka mengantar daging, nang diantar 7 on 8 on aja. Nah itu tuh pintu-pintu fitnah itu hati-hati dan dihindari. Orang kan akan melihat apa jar membagi jauhnya nang di sekitaran masjid maka kada dapat. Jadi hal-hal seperti itu hati-hati kita. Karena kita ini diberikan kuasa oleh pemilik kurban untuk mengelola dan mendistribusikan apa yang menjadi milik mereka itu kepada orang-orang yang berhak. Ala kulli hal. Ini bukan dimahnya saja, kemudian ada beberapa hal ini lepas lah. Artinya kita kada berurut. Ini minggu depan baru kita berurut berbicara tentang binatang yang dikurbankan, kemudian cacat-cacat yang menghalangi binatang itu dijadikan kurban, karena tidak selalu cacat itu kemudian menghalanginya dari kurban. Ada kategori cacat yang menyebabkannya kada boleh dikurbankan, tapi ada juga cacat yang ditolerir. Itu satu. Kemudian juga termasuk nanti kita akan bicara terkait menjual beberapa bagian kurban. Nah, kayak kadang sebagian orang menjual kulit dan segalanya. Insya Allah kita akan bicarakan minggu depan. Cuma satu hal lagi yang ulun ingin sampaikan. Di dalam hadis Nabi katakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Nah, makanya di situ kemudian Nabi katakan idza dzabhtum fa ahsiniz dzibhah. Apabila kalian ingin menyembelih, maka perbaikilah cara penyembelihan kalian itu. Dikatakan oleh Nabi falyuhidda syafaratahu
wal yurih dzabihatahu. Hendaklah orang yang menyembelih kurban itu menajamkan pisaunya dan menggembirakan kurbannya. Jadi kalau Haji Peri nyembelih dan Haji Peri yakin ladingnya ini tajam, ini pedang tajam, yakin tajam, maka sunnah tetap ma'asah. Kalau kita yakini ampun kita tajam aja, sunnah diasah. Lawas memang kada terpakai, tapi yakin aja tajam, tetap asah, hukumnya sunnah. Tapi kalau kita tahu itu agak tumpul, maka ma'asah itu hukumnya wajib. Karena menyembelih memaksakan dengan parang yang agak tumpul itu hukumnya haram. Karena itu menyakiti binatang tadi. Jadi jangan menggayat dengan, makanya ulun kadang memperhatikan, ulun ini jujur aja, ulun ini agak menghindari bicara terkait masalah prosesi penyembelihan. Karena ulun pribadi kada pernah nyembelih. Sampai hari ini kada pernah. Jangankan sapi, ayamnya kada pernah nyembelih. Kada bisa intinya. Nah iya kan, bukan berarti kemudian kita mengerti teori kemudian bisa praktek. Ulun kada bisa cara menyembelih itu nah. Separuh trauma ada, ulun kan pernah ceritakan dulu separuh trauma ada juga memang. Dulu tuh ulun waktu di Banjar di Darul Ilmi pernah kawan tuh nyembelih sapi. Waktu itu orang bulikan, kami kada bulikan hari raya haji. Jadi di pondok tuh nyembelih sapi. Nah kesalahan waktu itu, sapi ini diikat di pohon lalu menyembelih sapi yang lain di hadapannya. Lalu hamuk sapi itu, hamuk. Ini hamuk waktu itu, begitunya hamuk lepas tali itu, buka sapi ini. Loh kami kan melihat sapi buka ya kejar dong. Berapa belas juta kan harga sapi, kejar termasuk kita nih. Nyasah juga nih. Karena mesti juga menyasahi sapi buka, sasah. Pokoknya laju sapi, laju juga kita nyasah. Rupanya kenapa sapi itu buka ke jalan buntu. Jalan tuh buntu. Merasa buntu, berbalik sapi tadi. Melihat sapi itu berbalik, apa ada yang menyasani tahambur juga berarti. Timbul kayak matador aja lagi. Termasuk kita umpat tahambur juga. Nah imbah itu ulun, ngeri sudah bila melihat sapi itu hamuk. Imbah itu. Karena kita itu waktu itu termasuk laju menyasah, jadi teparak lawan sapi itu. Begitunya berbalik, ada seorang juga paling parak. Itu buju seandainya bujur marah saya juga tuh nang kayak di Spanyol nang orang besar lawan sadar tuh. Nah jadi sebenarnya ini kada suah nyumbali itu. Nah cuma kalau nyumbali tolong itu ditajami ladingnya. Imbah itu disenangkan binatang, maksud disenangkan itu diminuminya, dimakani, dan tutup matanya. Kalau perlu tempatnya pisahkan. Jangan sapi ini melihat kawan disembelih. Coba kalau pian perhatikan lah. Terkadang loh kalau pian perhatikan, ujar guru muhlis juga malam tadi kan kami pengajian, ujar guru muhlis sebagai sah, kada usah kayak itu jar. Misalnya sapi ini dirabahkan sudah lo, rabahkan. Nah mbah tuh kita sawatnya anuan becarian nama. Ini siapa namanya tadi jar? Kayaknya sudah aku nelponi orang aja siapa. 5 menit adanya berabah itu kalau pian sadari itu kadang-kadang titikan menyu mata sapi itu. Saya pian perhatikan kadang sapi itu mulai nangisnya. Nah jadi pernah dulu ada sahabat nih, waktu itu sidin dihadap, jadi sapi ini sudah kambing ini sudah anu kayak itu dikunci gitu lah, kan nyumbali seorang nih dikunci sidin sudah kambing tuh dengan batis sudah nyembeli, maka si sahabat tadi langsung ma'asah lading tadi di hadapan kambing dan Nabi melihat. Langsung Nabi katakan, ujar Nabi, ikam hendak membunuhnya 2 kali kah? Hendak 2 kali kah kamu mati? Artinya yang inya melihat itu jangan dikiranya kada merasa. Nah inya melihat itu di hadapan muhanya diasah. Jar Nabi jangan begitu, ikam hendak membunuhnya 2 kali kah? Artinya apa? Tutup ke matanya atau kenapa jar Nabi? Kada sebelum ini ikam asah. Kenapa jadi hanya raja masah? Jadi hal-hal seperti itu agama kita menyuruh jangan asal pian. Mentang-mentang itu binatang jangan, memang binatang kada bakal. Tapi binatang ini bisa merasa.
Binatang tuh punya kasih sayang. Makanya kita jangan menyumbali di hadapan yang lain. Ini kada salah juga setiap pengajian ulun sampaikan nih, karena ulun pernah membaca di kitab Nabi Yakub itu kan terpisah dengan Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf itu dibuang dangsanak ke sumur. Ya kalau kan Nabi Yusuf itu kan oleh dangsanak sendiri ditimbai ke sumur. Bepadah lawan Nabi Yakub jadi dimakan serigala kan. Nabi Yakub tuh sedih kehilangan anak nang disayangi, sampai Nabi Yakub tuh menangis sampai mata itu buta. Nabi Yakub tuh masih buta. Dan menangisi hilangan Nabi Yusuf tuh. Ya sampai di kemudian hari kan sembuh. Di kemudian hari sembuh ketika bertemu Nabi Yusuf, disuruh Nabi Yusuf sapukan gamis ini itu sembuh. Cuma lawas juga buta sekian tahun buta. Nah, lalu ulama kemudian menjelaskan, ujar ulama, salah satu sebab yang menyebabkan mata Nabi Yakub itu buta adalah karena dulu Nabi Yakub ini pernah menyembelih anak sapi di hadapan induknya. Ya kalau pian tanya, kenapa sih Nabi Yakub itu sampai terpisah lawan anak sendiri Nabi Yusuf? Kenapa terpisah? Ya takdir, jadi ketetapan Allah. Iya, tetapi kan dalam segala sesuatu yang Allah tetapkan itu kan Allah jadikan sebab. Wa ja'alna likulli syai'in sabab, ada sebabnya. Nah, lalu Nabi Yakub pernah menyembelih di hadapan induknya sapi tadi. Maka ujar dibalas dengan terpisahnya beliau dengan anak beliau Nabi Yusuf. Itu tuh satu tuh. Dua riwayat ulun pernah juga membaca dan kitabnya ada. Al-Jawahirul Lu'luwiyah namanya. Syarahnya Arba'in al-Imam An-Nawawi. Ada lelaki dulu itu menyembelih anak sapi di hadapan induknya. Langsung Allah hukum inya gila. Ada riwayat lain mengatakan inya kada gila tapi tangannya langsung lumpuh sebelah. Kayak kada bisa digerakkan tangannya. Sudahlah seiring berjalan tahun karenanya menyembelih sampai induknya sapi itu jadi kita menjerit kita. Apa sih? Jadi kita tuh melenguh, menjerit, merintih karena melihat anak tadi disembelih. Maka langsung naudzubillah min dzalik lumpuh sebelah, atau ada riwayat lain mengatakan gila. Seiring berjalan tahun, lalu lelaki itu berjalan dan duduk di bawah sebatang pohon. Nah, rupanya di pohon itu ada sarang burung. Sarang burung, tiba-tiba anak burung yang ada dalam sarang itu gugur tepat di hadapan si lelaki tadi. Dak gugur ke bawah. Maka dilihatinya ke atas, ternyata di atas itu ada induk burung melihati ke bawah. Lah sekarang burung itu kan mana bisa mengangkat anak. Kalau kucing boleh lah, kalau kucingnya bisa mindah anak. Kalau burung ya apa burung? Kalau kucing anaknya jatuh atau kemananya bisa membawa anaknya. Tapi kalau burung begitu anak nih gugurnya melihati mulai atas katanya kada bisa apa-apa. Cuma melihat kejadian itu. Maka lelaki tadi dengan sebelah tangannya yang masih sehat tadinya ambil anak burung nih, diandaknya lagi ke dalam sarang. Karenanya tahu di situnya gugur. Andak lagi situ. Lalu langsunglah induknya burung tadi elus anak tadi, anaknya yang tergugur. Nah, langsung kontan kejadian. Setelah itu Allah langsung mengembalikan tangan yang lumpuh sembuh sebagai pembayaran atas yang ia lakukan dahulu. Jadi kita berbicara itu. Nah, artinya dari cerita itu pian jangan sekali-sekali meskipun itu binatang, jangan pian semena-mena lawan binatang. Sesuka hati pian. Oh, kada begitu caranya. Seandainya binatang itu memang binatang yang memang boleh dibunuh dan bahkan disuruh dibunuh, tetap cara membunuhnya kada kawa asal. Macam ular. Ular itu kan binatang yang memang boleh dibunuh. Apalagi pertimbangan kita kalau ular itu sudah masuk ke perkampungan warga dan berulang kali sudah ditangkap orang, dijulung lawan bubuan ahli reptil, dibuang datang pulang. Karena dibuang datang pulang, memang datang, dan kita berhitung-hitungan ini ular berbisa dan ini rancak datang, ini jauh ular yang datang. Kemudian di kampung tuh banyak kekanakan, daripada kekanakan kena bahaya itu nang pian bunuh itu boleh. Tapi cara membunuhnya pian pikirkan, jangan membunuh yang kira-kira menyakiti.
Cari cara tercepat untuk membunuh yang mana? Bukan dengan cara disiksa. Meskipun itu hewan yang memang boleh dibunuh, tapi disiksa jangan. Contoh yang boleh dibunuh itu adalah kalbun akur, anjing yang liar, yang jaka bahasa kita ini anjing nang di jalanan nang gila, nang bilanya kada kau orang lewat gigitnya, kada kau kanakan lewat dikejarnya. Nah anjing-anjing macam ini pian perhatikan, kalau itu anjing ampun orang, padahal ampunnya suruhnya mengurung. Tapi kalau anjing tuh liar, kada ada ampunnya dan inya gila, apalagi bila ada penyakit apa tuh? Rabies, bila menggigit orang. Nah, yang seperti ini kalau kita bisa laporkan ke pihak yang memang mengurus itu, ada yang mengurus laporkan. Bila kada ada juga, kemungkinan terakhir bunuh boleh. Nabi membolehkan untuk membunuh kalbun akur, anjing yang memang kada kawa sama sekali di. Karena kita hitung-hitungan mudaratnya yang timbul lebih banyak, berpuluh-puluh kekanakan dikejar dan digigitnya. Kalau ada ampunnya padahal. Cuma jangan disiksa, gitulah. Jangan disiksa. Bunuh aja kayak sniper jadi. Ya, ada dulu orang aku gampang aja tuh jar. Kayak apa aja kita jar. Untuk jar buat jarum pentul. Aja kita untuk nah dibuat jarum pentul. Kelangkangannya kasihan ketulangan. Mati akhirnya itu nyiksa kan ngarannya, jangan kayak itu caranya. Tapi kira aja membuat jarum pentul dalam untuk. Pokoknya kalau kiraan itu menyiksa, kada boleh kita menyiksa hewan, meskipun itu hewan yang memang boleh untuk dibunuh, tapi kada boleh untuk disiksa. Banam, jangan dibanam, jangan dibakar. Udah, Allah alam, insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang. Maklum aja lah kada terkonsep. Pertama ya pian ngerti aja tuh bila ulun tuh kadang-kadang bila ceramah pagi tuh banyak diam. Tuh berarti padas tuh mata. Tadi 3:30 ulunnya guring, 3:30 tuh guring, makanya bah. Tapi ini untung pembahasan masalah kurban tersemangat lah sedikit. Ada juga ada banyak terdiamnya. Itu bila ulun membahas pengajian subuh dan dalam satu penjelasan ke penjelasan berikutnya tuh terdiam, banyak diam kayak diam. Itu berarti malam itu mungkin ulun bisa guring setengah jam atau 1 jam aja. Tapi kalau guring jam 3, kalau jam 3 aja guring atau setengah 3 insya Allah aman aja kita pagi tuh. Bilanya ulun lancar aja subuh tuh berarti di atas jam 3 tuh guring. Artinya jam 2 mungkin setengah 3. Tapi bila sudah jam 3 lewat setengah 4 aja guring, nah itu subuhnya iya terdiam tuh. Amun magin parak lagi subuh, amun parak lagi subuhnya tuh guring ya Guru Jamal yang timbul pengajian di sini. biasa Guru Jamal lah pengajian di sini tuh berarti itu tuh. Kadang-kadang bilanya sudah kan subuh sekarang jam 5 kurang, kadang-kadang 5 kurang 10. Nah kadang-kadang mata tuh padas banget, kadang-kadang menyempatkan tuh nah. Menyempatkan jam 4 lewat, kadang-kadang jam 4 lewat, jam 4 lewat 5. Maksud ulun tuh jam 4 lewat 5 atau jam 4 lewat 10. Guring 20 menit sampai setengah 5, kehendak kayak itu. Kehendak guring 20 menit sampai setengah 5. Sekali terbangun setengah 6. Bewirit orang sudah bangun, sudah bewirit. Ya ala kulli hal. Mudahan Allah mengampuni dosa kita. Untungnya ada guru yang alhamdulillah mudahan sehat, Guru Jamal panjang umur sidin. Anu kita nih juga imam kita sidin dan sehat panjang umur juga. Penyakit anak kawin tuh bah. Itu berata aneh, cuma yang lain kada garing aja bang belum. Artinya kita jaga aja kesehatan, mudah-mudahan sehat beratan. Nang mana garing beratan. Karena nih musim juga pian lihat seorang harinya kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas. Maka bilanya kayak itu tuh garingnya tuh ya jelas sudah garingnya tuh jenis-jenis flu, batukan tuh itu.
Maka ciri-ciri corona kakak itu juga, itu lalu benai kai corona. Udah ciri-cirinya mirip. Jadi agak ngalih juga kita nih. Ya makanya kita kesehatan dijaga juga, karena memang banyak orang-orang sakit mungkin karena daya tahan tubuh kurang itu tadi, daya tahan tubuh tuh turun, ya itu mungkin corona tuh jadi anunya, karena daya tubuh orang kada kuat. Jadi bagusnya bila hujan-hujan begini ya pian coba beraktivitasnya, kemudian kurang vitamin saja, mudah-mudahan sehat lah batan. Mudahan pandemi ini segera hilang lah, karena fitnahnya bahkan ngalih pada kita pandemi ini. Ya mudah-mudahan segala hajat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan keamanan, keafiatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini sebagaimana kita dikumpulkan di sini, mudah-mudahan kita tidak pulang ke rumah kecuali dosa kita diampuni Allah. Nah, segala aib ditutup Allah, dan kita kumpulkan dunia dan akhirat ba'da tulil umur fi khair latufa'a ala hadhihi ni'a ala kulli ma nawabihi sallallahu alaihi hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma astur 'uyubana 'uyuba ma'alimina ana la tudhhib barakati 'ulumihim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. واجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.